Saya akan berbicara tentang penilaian hidup. Jadi artinya yaitu bagaimana kita menilai sesuatu. Bagaimana kita memberi nilai kepada sesuatu hal atau sesuatu barang. Pada satu saat di kota New York ada satu supermarket kemalingan, saudara. Jadi ada pencuri yang masuk diam-diam, lalu pencuri itu menunggu sampai malam hari, lalu dia mulai beraksi. Tidak ada yang tahu, saudara. Tapi pencuri ini aneh, dia tidak mengambil barang, dia tidak mencuri, tapi dia melakukan sesuatu hal, dia menukar harga barang. Ini pencuri yang agak unik, tapi ini kejadian ini sesungguhnya. Jadi dia menukar harga barang itu ditukar-tukar sama dia. Kan setiap barang mesti ada price tag-nya ya, ditukar. Yang ini taruh sini, yang ini dipindah ke sini ya. Demikian seterusnya. Semua barang di supermarket itu berubah harga, saudara-saudara. Barang yang murah jadi mahal, barang yang mahal jadi murah. Sudah itu pencuri itu keluar. Nah, apa yang terjadi? Keesokan harinya ketika toko itu dibuka, sudah bisa bayangkan sendiri apa yang terjadi. Wah, orang-orang bingung. Terjadi sesuatu kekacauan, tapi saudara-saudara, hal itu tidak diketahui oleh pemilik toko ini sampai kurang lebih berselang 4 jam baru diketahui masalah itu. Peristiwa itu baru terbongkar. Saudara bisa bayangkan dalam 4 jam ini, saudara, kira-kira apa yang terjadi, kerugian yang dialami oleh toko itu. Nah, saudara-saudara, ilustrasi ini mengingatkan saya kepada keadaan dunia ini. Sadar atau tidak disadari, ketika iblis, bapak pencuri itu masuk ke dalam dunia, maka iblis dia bukan hanya mencuri, membongkar, menghancurkan dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang dia lakukan yang seringkali kita tidak sadari. Yaitu dia menukar nilai kehidupan kita. Dia tukar dan ini tidak ketara. Kalau diambil ketara, barang dicuri hilang tidak ketara. Barangnya ada tapi nilainya berubah. Barang yang mahal jadi murah sekali. Sedangkan barang yang tidak ada artinya, yang murah jadi mahal sekali, saudara-saudara. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia sekarang ini. Yang tidak berarti dicari orang, saudara-saudara. Tapi banyak perkara-perkara yang penting, yang vital dalam hidup ini diabaikan. Dianggap barang murah. Tapi banyak perkara-perkara yang tidak penting sebenarnya, yang sekunder, yang tersier. Tetapi itu dianggap primer, dianggap penting dalam hidup ini. Saya satu contoh saja. Ini satu contoh yang gampang, kesehatan. Kesehatan itu sudah cukup penting kan. Tapi banyak orang sudah demi mencari uang, dia mengorbankan segala sesuatu. Sehingga banyak orang akhirnya kaya raya, tapi sakit-sakitan. Lalu apa gunanya? Nah, ini contoh yang gamblang. Tapi lebih banyak perkara yang bisa kita lihat. Bagaimana iblis itu dengan licik. Dia menukar nilai-nilai. Cara kita menilai sesuatu tertukar, saudara. Dan itu tidak disadari. Sampai kita mengalami kerugian. Baru kita, aduh, kenapa saya tidak sadar dari dulu. Ya, kurang lebih demikian. Kita mau melihat apa sebenarnya yang paling bernilai dalam hidup kita ini. Coba kita renungkan. Dan sama-sama kita berkaca kepada firman Tuhan. Apa sebenarnya yang paling bernilai sih dalam hidup ini? Saya mengangkat 3 hal. Saya rasa 3 hal ini sangat penting. Yang perlu kita perhatikan dan juga apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama adalah keselamatan. Banyak orang mengabaikan loh keselamatan ini. Dia enggak peduli, pokok yang penting di dunia ini bisa makan enak, tidur enak, bisa kaya raya. Tidak berpikir apa itu keselamatan, itu perkara nanti. Tapi firman Tuhan berkata apa, saudara-saudara? Coba kita baca saja. Markus 8 ayat 36-37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mazmur juga berkata, kekayaan manusia tidak bisa membeli keselamatan. Sehingga seseorang itu tidak binasa. Tidak bisa. Keselamatan itu mahal. Bahkan Tuhan Yesus berkata seluruh dunia, harta, kekayaan seluruh dunia tidak bisa dibanding dengan keselamatan. Jadi harta kekayaan kita seberapa sih? Bagaimana bisa membandingkan dengan keselamatan? Tidak ada artinya. Tapi seringkali kita abaikan bukan? Mungkin kita berkata saya tidak mengabaikan, saya sudah selamat. Mungkin bukan demikian. Bagaimana kita menilai keselamatan jiwa-jiwa? Firman Tuhan berkata 1 jiwa selamat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Haleluya. Tapi bagaimana kita menilai keselamatan jiwa? Nah ini saudara, kita perlu merenung, ya, kita perlu bertobat. Saya beri satu contoh dalam Alkitab, seorang tokoh dalam Alkitab saudara. Mungkin kita akan lebih jelas seorang tokoh yang cukup terkenal. Coba
Sakeus, pemungut cukai, bertobat, cerita anak-anak sekolah minggu. Semua tahu saudara-saudara. Tapi pernahkah saudara merenung makna dari cerita ini? Kalau kita merenung, kita akan bertobat di hadapan Tuhan. Satu kali kita akan melihat Sakeus, dia duduk di kemuliaan. Pertobatan Sakeus mungkin kita belum seperti itu. Saudara coba renungkan apa yang Sakeus katakan. Tuhan, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Dan kalau aku menipu orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Coba saudara hitung aja. Katanya harta Sakeus jadi minus. Mungkin bisa jadi dia jadi minus. Masalahnya bukan itu saudara-saudara. Coba kita renungkan sejenak. Sakeus, cara penilaian Sakeus yang berubah 180 derajat. Sakeus yang tadinya harta nomor 1, jenti, jen. Kehidupannya dia cuma ada jen. Bagi Sakeus tidak ada yang lain. Tetapi saudara-saudara, ketika dia bertemu dengan Yesus, haleluya. Ketika Sakeus ketemu, ketika Yesus berkata, Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu Sakeus. Maka Sakeus dia bertobat, dia berkata, Tuhan, mulai saat ini aku bukan lagi Sakeus yang dulu. Saudara mari jadikan ini satu teladan kita. Ya bukannya kita nggak boleh punya uang, bukan saudara-saudara. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana sih kita menilai itu. Penilaian kita ini sekarang bagaimana sih? Kita sudah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen ini bagaimana sih kita menilai? Apakah masih tetap kayak dulu? Apa kita sekarang berubah? Daud berkata, ketika aku mendapat Tauratmu, itu lebih dari 1000 keping emas. Biarlah ini menjadi satu kaca bagi kita, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, di sini kita melihat apa yang bernilai dalam hidup kita. Keselamatan kita, juga keselamatan orang lain. Itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dihargai dengan uang, dengan emas, dengan perak. Oh, haleluya. Yang kedua, apa yang bernilai dalam hidup kita, saudara-saudara? Yaitu adalah kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma, bukan upah, saudara-saudara. Bukan karena kita berbuat sesuatu, kita berjasa, lalu kita mendapat itu, bukan kasih karunia. Tapi kasih karunia ini kita mendapat sesuatu yang kita tidak melakukan apa-apa, tapi diberi. Nah inilah yang namakan kasih karunia. Kasih karunia Allah. Coba kita baca ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 9, ayat 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sangat penuh dengan kasih karunia Allah. Memang kalau kita mau renungkan keberadaan kita ini, semua itu karena kasih karunia. Coba renungkan saudara, keberadaan saudara. Makanya Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Itu hanya karena kasih karunia. Tetapi lebih fokus lagi, lebih khusus lagi, ayat ini berbicara tentang kepercayaan yang dia terima menjadi rasul. Jadi saya juga bisa arahkan kasih karunia ini kepada karunia-karunia Allah, karunia pelayanan, karunia Roh Kudus, karunia-karunia rohani yang saudara tidak bisa beli. Talenta musik, talenta gambar, talenta bahasa, pinteran, itu kasih karunia. Saudara pernah sebelum lahir pesan sama Tuhan, Tuhan kalau aku lahir tolong kasih aku talenta musik. Tidak pernah bukan? Mengikuti kita begitu saja dan sebagainya. Itu kasih karunia saudara. Paulus bilang, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang aku terima. Dengan lain kata dia sangat menghargai. Dia menghargai dengan mahal. Dengan nilai tinggi kasih karunia Allah itu. Lalu bagaimana dengan kita? Nah saudara, kasih karunia Allah sudah diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Sekarang bagaimana kita menghargai? Di dalam firman Tuhan ada seorang pribadi. Sangat sayang contoh ini contoh negatif. Yaitu seorang yang menjual kasih karunia Allah. Untuk semangkok kacang merah. Kita tahu ceritanya bukan? Ini juga cerita anak sekolah minggu kan? Esau dia pulang dengan lapar. Lalu Yakub sedang memasak bubur kacang merah. Lalu Esau berkata, berikan kepadaku semangkok saja. Tunggu dulu.
Mau boleh, tapi jual dulu your birthright. Hak kesulunganmu. Esau berkata apa? Oh boleh, hak kesulungan boleh. Toh sebentar lagi aku mati, buat apa hak kesulungan ini? Dia jual, dia menikmati makanannya. Dikatakan dia makan, dia kenyang, lalu dia mengusap mulutnya, lalu dia pergi. Saudara, dia begitu menghinakan kasih karunia. Ini menghina ini saudara-saudara. Dia tidak berjasa apa-apa. Dia lahir cuma beda 1 menit jadi anak sulung. Ya, ini kan anak kembar. Cuma beda 1 menit. Dan anak sulung itu punya hak istimewa yang luar biasa. Tapi dia anggap ringan. Atau aku mati buat apa? Hak anak sulung, anak bungsu, tidak pusing aku. Yang penting perutku kenyang sekarang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia mau mendapat berkat, dia tidak mendapat kesempatan. Dia tidak menerima kesempatan yang kedua. Coba kita baca ayatnya. Ibrani 12 ayat 15 sampai ayat 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini salah satu di mana saya melihat air mata itu tidak bernilai lagi. Padahal Tuhan itu menghargai air mata loh. Tapi dalam kasus Esau, Tuhan berkata, sorry, karena engkau sudah menghina kasih karunia, aku tidak berikan kesempatan lagi. Makanya firman Tuhan punya peringatan yang keras. Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri. Perhatikan kata menjauhkan diri. Bukan Allah yang menolak. Jangan salah. Bukan Allah yang menolak. Kita yang seringkali menjauhkan diri. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Tuhan, saudara. Dan dikatakan apa? Supaya jangan timbul akar pahit. Ini yang celaka. Ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Seperti Esau. Apa yang timbul? Akhirnya dia timbul akar pahit. Kebencian kepada Yakub yang luar biasa. Dan yang lebih celaka lagi dikatakan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit ini bisa menjalar saudara-saudara. Bisa mengaruhi orang lain. Ikut punya kepahitan. Saudara-saudara, ayo jangan. Hargai kasih karunia Allah. Hargai kesempatan untuk melayani. Hargai karunia-karunia rohani. Orang yang menghargai kasih karunia Allah itu dia bisa mengucap syukur. Orang yang rendah hati. Dia menghargai, oh siapa aku ini. Sebab itu ada satu ayat ya. Di dalam ayat 16 tadi, saya sangat tertarik. Ada satu terjemahan berkata gini. Hati-hati dengan sindroma Esau. Ya, kata sindroma ini seringkali dipakai di kedokteran. Untuk menyatakan gejala-gejala penyakit yang tidak tahu apa penyebabnya. Jadi ini kayak penyakit ini saudara-saudara. Menjual kasih karunia Allah yang kekal demi memuaskan nafsu yang hanya sementara. Watch out, hati-hati. Yang ketiga, apa yang bernilai dalam kehidupan kita? Adalah rumah tangga. Tahukah Anda bahwa Allah Bapa di sorga itu sangat menghargai rumah tangga kita. Sangat menghargai hubungan suami istri. Dari mana kita tahu? Coba kita baca satu ayat. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama di mana saudara-saudara? Di Kana, di dalam pesta perkawinan, di dalam rumah tangga. Apa cocok enggak kira-kira mujizat ini jadi mujizat pertama? Kalau seseorang mau membuka usaha, gebyarnya ini yang penting kan? Makanya gebyar pertamanya ini harus meriah, harus wah ini dia, memang Yesus ini anak Allah. Kira-kira mujizat aja jadi anggur cocok enggak? Kalau menurut saya kurang cocok. Kalau kira-kira Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, nah itu cocok jadi mujizat pertama. Betul saudara? Oh itu gebyar itu saudara. Sekian ribu orang makan puas ya. Wah ini baru juru selamat. Atau kira-kira Tuhan Yesus membangkitkan orang mati seperti Lazarus. 4 hari dikubur, Lazarus keluar. Wah ini gempar ini saudara. Tapi yang namanya air jadi anggur, pemimpin pesta aja gak tahu ya. Kayaknya kurang cocok.
Tapi Tuhan kenyataannya berbuat mujizat pertama pas pada hari perkawinan. Dan ini tidak kebetulan, saudara. Coba saudara ingat kepada kitab Kejadian. Yohanes dengan Kejadian ini punya karakteristik yang sama. Kalau saudara bisa baca kitab Kejadian, kalau saudara baca Yohanes itu iya hampir sama. Yohanes ini boleh bilang kejadiannya perjanjian baru. Pada mulanya adalah firman. Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2, Allah menciptakan lembaga pernikahan. Kejadian 3, lembaga pernikahan dihancur lulukan oleh iblis. Yohanes 2, Allah memulihkan pernikahan. Jadi Allah itu sangat memperhatikan kehidupan pernikahan kita, saudara. Keluarga itu punya prioritas utama di mata Tuhan. Nilainya tinggi, tapi banyak kali kita kurang menghargai. Kita lebih mementingkan hal yang lain-lain daripada rumah tangga kita. So itu tidak heran, saudara. Semakin mendekati akhir zaman, semakin kita mendengar di mana-mana keluarga yang rusak. Apa yang dikatakan Maria? Yesus, mereka kehabisan air anggur. Adakah saudara mau jujur seperti Maria sore hari ini? Yesus, rumah tanggaku sudah menipis air anggurnya. Ini baru pengantin baru sudah kehabisan air anggur. Saudara. Pengantin baru itu masih anggurnya masih manis bukan? Ini sudah kehabisan. Belum apa-apa sudah habis air anggur. Air anggur itu bicara tentang apa? Sukacita, tentang semangat, tentang kemeriahan. Tapi sudah tidak ada yang manis lagi. Kami kehabisan anggur Yesus. Gengsi enggak saudara ngomong sama Tuhan Yesus gitu? Jangan. Datang kepada Yesus. Yesus, rumah tangga kami kehabisan air anggur. Tuhan menghargai kejujuran kita. Maria jujur, Maria utarakan apa adanya kepada Yesus. Dan Yesus merespon. Dan apa dikatakan oleh pemimpin pesta ini? Mengapa engkau simpan air anggur ini yang manis sampai sekarang ini? Haleluya. Tuhan masih menyimpan anggur yang terbaik untuk saudara. Haleluya. Yang terbaik masih menanti kita, saudara. Asal kita mau jujur datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah mengabaikan rumah tanggaku. Aku mau menilai tinggi rumah tangga ini. Tuhan, beri kepadaku anggur yang baru. Tuhan akan jadikan air menjadi anggur dan anggur yang terbaik. Sebagai ayat terakhir, Filipi 3 ayat 78. Sudah lihat bagaimana Rasul Paulus mempunyai penilaian yang berubah. Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika kita kenal kepada Yesus, kita harus rela untuk meninggalkan nilai-nilai kita yang lama. Yang dulu mungkin kita anggap ini yang terbaik, inilah kehidupan, tetapi kita metanggalkan itu. Demi pengenalan kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan diberikan satu pengenalan yang baru, penilaian yang baru dalam hidup ini. Haleluya.